Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Yudhistira. Saya di sini akan mengisahkan tentang sahabat di balik hutan. Di sebuah hutan lebat yang terletak jauh dari hiruk-pikuk manusia, hiduplah seekor harimau bernama Raka. Raka adalah pemimpin hutan yang disegani bukan karena kekuatannya semata, melainkan karena kebijaksananya. Meski tampak garang, hati Raka penuh kasih sayang, terutama terhadap para penghuni hutan yang lemah dan kecil. Suatu hari, ketika Raka sedang berjalan di sungai, ia mendengar suara rintihan pelan. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati sumber dan menemukan seekor anak rusa yang kakinya sedang terjerat akar pohon. Anak rusa itu menangis kesakitan, tak mampu bergerak. Raka mendekat dan anak rusa itu gemetar ketakutan. "Jangan takut," ucap Raka dengan suara rendah dan lembut. "Aku tidak akan menyakitimu." Dengan hati-hati, Raka menggunakan cakarnya untuk melepaskan akar yang melilit kaki anak rusa. Begitu bebas, anak rusa itu mencoba berdiri tetapi terjatuh lagi karena kakinya sedang terkilir. "Namamu siapa?" tanya Raka. "Aku Lila," jawab anak rusa itu dengan suara pelan. "Baiklah Lila, kau tidak bisa berjalan jauh dengan kaki seperti itu. Kau akan tinggal bersamaku sampai sembuh," ucap Raka. Dan begitulah Raka membawa Lila ke sarangnya, sebuah gua besar di bawah pohon beringin tua. Setiap hari Raka mencari buah-buahan dan dedaunan segar untuk Lila. Ia bahkan membawakan air dari sungai agar Lila tidak kehausan. Hari demi hari berlalu dan kaki Lila mulai pulih. Tapi selama masa penyembuhannya terjadi sesuatu yang luar biasa. Seekor harimau dan seekor rusa yang biasanya saling menghindar atau bermusuhan, kini menjadi sahabat sejati. Mereka berbicara setiap malam, saling bercerita tentang mimpi dan ketakutan mereka. Lila menceritakan keinginannya untuk menjelajah hutan, dan Raka berbagi kisah masa lalunya saat ia hampir terbunuh oleh seorang pemburu. Suatu sore, terdengar suara geduh dari sisi lain hutan. Seekor gajah tua bernama Gani datang berlari. Napasnya tersengal-sengal. "Raka, Lila, ada bahaya. Manusia datang dengan alat-alat besar. Mereka ingin menebang hutan ini." Wajah Raka langsung tegang. Ia tahu jika manusia datang dengan alat berat, maka bukan hanya rumah mereka yang akan hilang, tapi juga kehidupan semua makhluk di hutan ini. "Tidak bisa kita biarkan," kata Raka. "Hutan ini bukan milik mereka." Lila yang kini sudah bisa berjalan dan berdiri tegak berbicara, "Kita harus bertindak, tapi tidak dengan kekerasan. Kita harus buat mereka sadar." Raka memandang Lila dengan bangga akan keberanian dan kecerdasannya. Mereka mengumpulkan seluruh hewan di hutan. Burung, monyet, ular, beruang, bahkan binatang malam pun seperti kelelawar pun ikut. Mereka menyusun rencana besar. Keesokan harinya, ketika para penebang datang, mereka dikejutkan oleh pemandangan aneh di depan jalan masuk hutan. Berdiri barisan hewan dalam diam. Seekor harimau berdiri di tengah, dikelilingi rusa, gajah, burung, dan lainnya. Mereka tidak menyerang, hanya berdiri. Mata mereka berbicara, "Ini rumah kami." Para penebang bingung. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua bernama Parudi, merasa tersentuh melihat mereka. Mereka tidak ingin kehilangan rumahnya. Akhirnya, para Parudi mengajak kelompoknya untuk mundur. "Kita harus mencari tempat lain. Hutan ini terlalu hidup untuk dihancurkan." Ketika manusia pergi, seluruh hutan bergemuruh dalam sorak kegembiraan. Raka dan Lila berdampingan, tahu bahwa persahabatan mereka telah menyelamatkan lebih dari sekedar satu nyawa. Sejak hari itu, Lila tinggal dekat dengan sarang Raka. Ia tak pernah lagi merasa kecil ataupun takut. Di bawah bimbingan Raka, ia tumbuh menjadi pemimpin baru yang bijaksana, meneruskan semangat perlindungan dan kedamaian di hutan itu. Dan di balik rindangnya pepohonan, terdengar cerita tentang harimau dan rusa yang menjadi sahabat. Sebuah kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi.